Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga di subuh hari yang penuh dengan keberkahan ini, yang keberkahannya melimpah di hari-hari yang 10 di bulan Zulhijjah ini, walayalin ashrin, hari-hari yang 10 di bulan Zulhijjah. Semua amal-amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan umatnya yang selalu senantiasa istiqamah menjalankan ajaran-ajaran yang dibawa oleh beliau. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Mushola Al-Musaddiq beserta jajarannya, para sesepuh, orang-orang tua kita di seputaran Mushola Al-Musaddiq ini, jemaah, ibu-ibu, semoga kita selalu senantiasa dalam taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita kitab Mukasyiful Qulub, kitab tasawuf karya Imam Al-Ghazali. Mukasyif, agar hati kita menjadi bersih, Al-Qulub. Kita masuk bab yang kedua, Al-Babus Tsani fil khaufi minallahi ta'ala aidan. Bab takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kedua. Jadi 2 kali dibahas bab khauf kepada Allah. Khauf kepada Allah ini sangat penting. Sangat penting ada di dalam hati kita. Betapa banyak orang yang beribadah tapi tidak ada khauf pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khauf pada Allah tidak hanya di tengah keramaian, di tengah-tengah orang banyak, namun di saat dia sendirian, dia merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia takut kepada Allah. Takut kepada Allah bukan artian menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dengan khauf kepada Allah ini dia meninggalkan perkara-perkara maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun orang lain tidak melihatnya.
tapi dia yakin Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala apa yang dia perbuat, sehingga muncul khauf, takutnya pada Allah Subhanahu wa taala untuk melanggar aturan-aturan Allah. Qala Abu Laits rahimahullah taala, inna Allah taala ta'ali malaikati fis sama'i sab'ati sajada mundu khalqahum Allah ta'ala ila yaumil qiyamah. Imam Abu Laits, semoga Allah merahmati beliau, berkata, inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala memiliki malaikat fis sama', pada langit yang ketujuh, sajada munzu khalqahumullah, mereka bersujud semenjak Allah menciptakan mereka sampai hari kiamat, tarta'adda faraidihim min makhalafatullah ta'ala, bergetar urat leher mereka karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kanu yaumal qiyamah rafa'u ru'usahum faqalu, dan jika datang hari kiamat, rafa'u ru'usahum, mereka mengangkat kepala mereka, faqalu, sambil berkata, subhanaka ma'indaka haqqa ibadati, Maha suci Engkau ya Allah, kami mengabdi kepadamu haqqa ibad, dengan sesungguh-sungguhnya pengabdian. Wa zalika qauluhu ta'ala, demikian firman Allah Subhanahu wa taala, yakhafuna rabbuhum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Surat An-Nahl ayat 5. Mereka takut kepada Tuhan mereka dan memerintahkan segala perintah mereka, perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat itu ada yang tugasnya sujud terus dari awal diciptakan sampai hari kiamat. La ya'sunallaha amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah menentang perintah Allah dan mengerjakan segalanya. Ada yang kerjanya memegang aras Allah Subhanahu wa taala, udah begitu aja terus. La ya'sunallah, tidak pernah menentang, bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat. Kalau ada manusia begitu, dari masa dia balik, kanak-kanak ke masjid terus sholat, ada nggak begitu Pak? Ya ada ya. Mungkin ayahnya sudah mendidiknya, sudah mempersiapkannya. Ayahnya orang soleh, mencari istri yang soleha, yang akan dia titipkan benihnya, keturunan-keturunannya, mendapatkan istri yang soleha. Kemudian anaknya lahir, dididik dari kecil dengan agama, diarahkan kepada agama, sholat, segala ibadahnya, sehingga anak itu dari kecil memang sudah ke masjid. Dari usia 4 tahun sudah biasa ke masjid, sudah lari-lari sendiri. Ya, mungkin banyak anak-anak kita itu, tapi sampai masjid nggak bercanda. Nah, itu dibimbing oleh ayahnya sampai dia dewasa, dengan agama, sholat sampai akhir dia tua, sampai akhir hayatnya. Nah, ini orang malaikat, ya. Orang-orang malaikat, manusia tapi malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Umpama seperti itu, karena selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena takutnya para malaikat tadi pada Allah, mereka tidak pernah berhenti bersujud pada Allah Subhanahu wa taala.
yakni la ya'sun Allah Ta'ala tarfata ainin, yaitu mereka tidak pernah bermaksiat sedikit pun kepada Allah tarfata ainin, sekejap mata pun dia tidak pernah maksiat pada Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qash'ara jasadul abdi min khasyatillah ta'ala tahattat anhu dhunubahu kama yatahatta anis syajarati waraqaha. Idza qash'ara itu bergetar. Apabila bergetar jasad seorang hamba min khasyatillah, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada begitu ya. Kalau Sayyidina Ali itu hendak sholat itu urat-urat lehernya tegang, takut, wajahnya menegang begitu. Ya. Ada orang-orang yang begitu khasyah pada Allah, sholat itu berdebar kencang jantungnya, apalagi dibacakan ayat-ayat Allah, ya, ayat-ayat Allah yang membuat dia berdiri bulu romanya, misalnya sampai dia menangis. Misalnya, yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Yauma naqulu li jahannam, pada hari Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Jahannam, wahai Jahannam, sudah penuhkah engkau? Dibaca ayat itu, surat Qaf, ya, berdebar jantungnya, bahkan ada yang pingsan dalam salatnya, ya, karena takutnya pada Allah Subhanahu wa taala. Wajaat sakratul maut bil haqq, وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد كل نفس معها سائق وشهيد. Biasanya ulama itu mengulang-ulang bacaan pada ayat-ayat seperti itu, Pak. Dan apabila telah datang sakratul maut, wajaat sakratul maut bil haq, dengan sungguh-sungguh datang, itulah hari yang mereka lari darinya. Wa nufikha fis sur, dan ditiupkan trompet sangkakala, itulah hari yang dijanjikan. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Maka datanglah setiap orang itu dengan dipegang tangannya, masing-masing ada syahidnya, ada saksi, bersaksi atas dirinya bahwa fulan seperti ini, fulan seperti itu. Nanti kita semua masing-masing punya syahid dan bersaksi, insyaallah. Nah, mereka orang-orang yang khasyah, takut kepada Allah, menangis dia dalam sholatnya, membaca ayat-ayat seperti ini, insyaallah. Apa Nabi katakan? Apabila seseorang bergetar tubuhnya karena takut kepada Allah, maka berguguranlah darinya dzunubahu, dosa-dosanya, sebagaimana pohon yang menggugurkan daun-daunnya di musim panas, karena khasyah. Hukiya anna rajulan ta'allaqa qalbahu bi imra'atin. Nah, ini ada kisahkan
ada seorang laki-laki ta'allaq qalbahu, hatinya tertaut dengan seorang wanita. Fa kharajat tilkal mar'atu ila hajah, maka dia datangin keluar ke tempat perempuan itu untuk mencari wanita tadi yang dia sukai. Fa zahaba rajul ma'aha, dan mereka pergi berdua dengan wanita tadi. Falamma khala biha fi badiyah, maka ketika mereka berdua telah sampai di padang pasir, tempat yang sepi, wa naman nas, manusia telah tertidur pada malam itu. Afsha rajul sarrahu ilaiha faqalat lahu limar'ah, kemudian laki-laki tadi mengatakan pada wanita tadi, unzur anamun nas, lihatlah orang-orang sudah tertidur semua, bi ajma'ihim. Fa faraha ar-rajul, laki-laki itu senang gembira, yaqulu laha wa dhunnu anha qad ajabat, dan dia mengira bahwa wanita itu telah mau untuk diajak berbuat maksiat. Wa tafa haula qafilah, dan dia berkeliling kampung itu, padang pasir itu, di tempat tinggal warga situ. Faidan nas niyam, sesungguhnya semua orang telah tertidur. Faraja'a ilaiha, maka dia kembali kepada wanita tadi. Wa qala laha na'am hum yanam, ya mereka semua telah tertidur. Faqalat, dan dia berkata wanita ini, ma taqulu fillahi ta'ala, bagaimana pendapatmu dengan Allah Ta'ala? Anaim, apakah Allah tertidur fi hadhi sa'ah, apakah pada saat ini Allah tidur, di saat manusia tertidur? Faqala ar-rajul, maka laki-laki itu berkata, sesungguhnya innallaha ta'ala la yanamu wa la ta'khudhu sinatu wa la naum. Laki-laki itu berkata, sesungguhnya Allah tidak tidur dan tidak pernah mengantuk. Wala naum. Faqalat al-mar'ah, maka wanita itu berkata, innalladzi lam yanam wa la yanam yarona, sesungguhnya yang tidak pernah tidur tidak pernah tidur melihat kita. Wa in kana an-nas la yaronana, dan jika manusia tidak melihat kita, fadzalika aula an yakhafa, manusia tidak melihat kita, namun Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah tidur, tidak pernah mengantuk melihat kita. Fadzalika aula an yakhafa, dan itulah Allah lebih utama untuk kita takuti minhu. Itu kata wanita itu, wanita solehah, diajak berbuat zina sama seorang laki-laki yang barangkali dia pun menyukainya, namun masih tetap ingat dan takut di hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingatkan laki-laki tadi, dia ingatkan orang memang tidak melihat, orang memang sudah tertidur, tetapi yang maha tidak tertidur dan tidak pernah mengantuk lebih utama kita takuti karena dia melihat kita. Mendengarkan ucapan wanita ini, fataraqahar rajulu, maka laki-laki itu meninggalkan wanita tadi, khaufan, karena takutnya minal khaliq. Ketika diingatkan kepada Allah dia takut. Wa taba, dan dia bertobat. Wa raja'a ila watanihi, dia kembali ke kampungnya. Falamma tufiya, maka karena begitu demikian tobatnya, dia meninggal. Falamma tufiya ra'auhu fil manami, maka orang-orang kampungnya melihat dia bermimpi, dia dalam tidur mereka. Maksudnya warga sana tempat kampungnya tinggal bermimpi melihat dia. Faqila lahu, dan ditanya kepadanya, ma fa'alallahu bika, apa yang telah engkau
yang telah Allah perbuat kepada dirimu. Faqala ghafarali, Allah telah mengampuni aku bi khaufi, karena takutku, wa tarki, dan aku meninggalkan dzalika dzanbi, aku meninggalkan dosa itu. Jadi masih ada sadarnya. Masya Allah, dia diampuni oleh Allah karena takutnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hikayah kana fi Bani Israel, ada sebuah kisah di Bani Israel. Rajulan abidun dzu iyalin wa asabathu maja'ah wa sara muttaran. Ada dikisahkan pada Bani Israel, seorang laki-laki ahli ibadah dzu iyalin, memiliki anak yang banyak, diuji oleh Allah dengan kelaparan, asabathul muja'ah, sampai wasara muttarat, sangat darurat sekali, sangat darurat sekali, artinya sangat kelaparan yang bisa menyebabkan kematian, karena tidak adanya makanan bagi anak-anak mereka. Faqala rajul, kemudian faba'atha imra'atuhu li talibi syai'an li'iyaliha faja'at ila baitu rajulin tajir. Kemudian dia menyuruh istrinya untuk meminta makanan ke rumah orang kaya, seorang tajir, seorang pedagang kaya. Wa talaba minhu, dan meminta makanan bihi yalan, untuk anak-anaknya. Faqala ar-rajul, kemudian laki-laki pedagang tadi, yang orang kaya tadi, mengatakan, na'am, baik, aku akan berikan kamu, walakin mukni, ini kamu patuhi min nafsik, apa yang aku perintahkan padamu. Fasakatat al-mar'ah, yaitu maksudnya mematuhi agar kamu mau aku sentuh, kata orang kaya tadi. Artinya tidak hanya disentuh saja, menyerahkan dirimu kepadaku. Fasakatat al-mar'ah wa 'adat ila baitiha, wanita tadi diam, kemudian dia pulang lagi ke rumahnya. Dia tidak mau pulang ke rumahnya. Fanazarat ila 'iyaliha yusihuna, sampai di rumah dia lihat anaknya nangis, anaknya nangis, berteriak-teriak karena lapar tadi. Wa yaqulun ya ummi nahnu bimautin minal ju', wahai ibu, kami hampir mati gara-gara kelaparan. A'tana ma na'kulhu, berikan kami makanan. Fa zahaba ila rajul, maka tadi istri seorang abid tadi kembali lagi ke tempat tajir tadi, orang kaya tadi. Wa kalimatah, dan bercerita kepada tajir tadi, fi amri iyaliha, keadaan anaknya. Faqala laha atakuna hajati, kamu turutin hasratku, kata dia, maqdiyah. Faqalat na'am, maka wanita tadi mengatakan baiklah, demi anak-anaknya begitu. Falamma khala biha, di saat mereka telah berdua, irta'addat mafasiliha, maka bergetar tubuh wanita tadi, sendi-sendinya. Hatta kadat a'dhuha, sampai tubuhnya terlempar, jatuh ala mawadhi'iha, dari tempat tidur itu. Faqala laha Malik, maka malaka, tajir tadi bertanya, apa yang terjadi padamu? Faqalat, wanita itu mengatakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Laki-laki tadi, faqala rajul,
laki-laki itu berkata, innaka takhafinallah ta'ala ma'a bika minal faqir. Kamu takut kepada Allah sementara kamu ini dalam keadaan fakir. Wa ana ahaqqu bil khauf minka. Aku sesungguhnya lebih berhak untuk takut kepada Allah karena aku orang kaya. Kata dia gitu. Wamtana'a anha, sehingga dia membatalkan wa qada hajatihi, membatalkan niatnya untuk melampiaskan nafsunya kepada wanita tadi. Wan sarafat, kemudian wanita tadi disuruh pulang bi ni'matin katsiratin, disuruh pulang dengan membawa nikmat yang banyak, yaitu dibawa makanan-makanan ya, macam-macam pada zaman itu. Ila auladiha, kepada anak-anaknya. Fafarihu, maka dia bergembira semua anak-anaknya. Fa'auhallah ila Musa, kemudian Allah berfirman kepada Musa alaihissalam, anna kulli fulan, wahai Musa, katakanlah pada fulan ibnu fulan, inni qad ghafartu dzunubahu, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa orang itu, yaitu orang laki-laki tadi yang membatalkan niatnya padahal dia mampu pada waktu itu, sudah berkuasa untuk melampiaskan nafsu syahwatnya ya, karena takutnya kepada Allah, karena dia diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memberikan makanan-makanan kepada orang tersebut, kepada wanita itu dan anak-anaknya. Faja'a Musa, kemudian Nabi Musa mendatangi orang itu. Faqala la'allaka qad fa'alta khair bainaka wa bainallah, mudah-mudahan engkau telah melakukan satu kebaikan antara dirimu dan Allah Subhanahu wa taala. Fazakara al-qissah, kemudian orang tadi laki-laki itu menceritakan ceritanya alaihi kepada Nabi Musa, kisah dia dengan wanita tadi. Faqala inna Allah ta'ala qad ghafara lak, Nabi Musa berkata, sesungguhnya Allah telah mengampuni kamu makana dzunubak ya, dengan dosa-dosamu yang telah kau perbuat. Kaza fi jami' fi majmu'atil lataif, insyaallah. Wa ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yaqulu Allah ta'ala li la ajma' ala abdi khawfaini wa la aminina min khafini fid dunya amanatun fil akhirah wa man amani fid dunya fatahu yaumal qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terkumpul atas seorang hamba rasa takut dan rasa aman min khafani fid dunya, man khafani fid dunya, siapa yang merasa takut di dunia kepada Allah maksudnya, amanatahu fil akhirah, maka Allah berikan dia rasa aman di akhirat. Nah, itu. Wa man amani fit dunya, namun siapa orang yang di dunia merasa aman-aman aja, enggak ada rasa takutnya kepada Allah sehingga melakukan segala kemaksiatan, maka akan merasakan takut pada hari kiamat. Karena takutnya di dunia kepada Allah, pada akhirat, maka dia taat kepada Allah, maka dia beribadah kepada Allah, maka dia menjauhi segala dosa. Fala takhshaw, wa qala ta'ala fala takhshaw nas wakhshawni, maka janganlah kamu takut kepada manusia, tapi takutlah kepada aku. Fala takhafuhum makhafuni in kuntum mu'minin. Fala takhafuhum, jangan takut engkau kepada mereka, takutlah kepadaku kalau engkau orang beriman. Wa kana Umar ibn al-Khattab yasqutu minal khawfi idza sami'a ayati minal Qur'an. Adapun Umar bin Khattab yasqutu minal khawf, jatuh pingsan ya,
Karena takutnya idza sami'a ayatin minal Qur'an, apabila mendengarkan ayat Al-Qur'an, Umar bin Khattab jatuh pingsan. Yasqutu minal khaufi, jatuh karena pingsan, alaihi maghsyian alaihi, karena beliau tahu arti ayat-ayat yang dibaca. Masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, wa ahlikum dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah. Takutlah kamu pada api neraka, jagalah dirimu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Di dalamnya ada malaikat-malaikat yang syidad, yang keras, bengis, tidak kenal ampun. Malaikat yang begitu kasar perlakuannya terhadap para ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Sehingga mendengar ayat-ayat begini, ya Umar bin Khattab pingsan, jatuh pingsan karena takutnya kepada Allah. Sehingga beliau berkata, wa akhadha yawman tibnatun faqala ya laita kuntu tibnatun walam aku syai'an mazkura. Suatu hari Umar bin Khattab lagi mengambil jerami. Kemudian dia berkata pada jerami itu, seandainya aku menjadi jerami seperti kamu dan menjadi sesuatu yang tidak disebut-sebut, walam aku syai'an mazkura, artinya enggak terkenal. Ya laitani lam talidani ummi, andaikan aku tidak dilahirkan oleh ibuku. Wa yabki katsiran, dan Umar sering menangis. Hatta tajri dumu'ahu min ainihi fakana fi wajhi, sampai di mata Umar ini, di bawah matanya itu ada bekas nangisnya itu, aliran hitam begitu. Saking seringnya menangis, basah pipinya, ada 2 baris hitam di pipinya. Min dima'i wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, la yalijun nara man bukiya min khasyatillah hatta ya'udu al-laban fi dhur'an. Nabi bersabda, tidak akan masuk, la yalijun nar, tidak akan masuk neraka, man bukiya, barang siapa orang yang menangis min khasyatillah, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta ya'udul laban fi dhur'an, sebagaimana tidak akan masuknya susu ke dalam susu yang telah diperah ke dalam susu tempat perahannya itu. Susu yang sudah ditampung dari sapi, kambing tidak akan masuk lagi ke tempat perahan itu. Tidak akan masuk neraka. Makanya dianjurkan menangislah. Kalau engkau tidak bisa menangis, maka pura-puralah engkau menangis. Tapi tidak bisa engkau juga bisa menangis, maka menangislah, karena dirimu sudah tidak bisa menangis karena kerasnya hatimu. Na'udzubillah min dzalik. Salah satu di antara 7 golongan di hari kiamat yang mendapat naungan pada hari tanpa naungan adalah ar-rajul zakarullah fil khala famadat ainahu. Seseorang yang berzikir kepada Allah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, di kesepian dirinya,
di tengah kesepian, tidak ada yang melihat. Tengah malam, famadat ainah, kemudian dalam zikirnya tadi mengalir air matanya. Maka ini salah satu orang yang dinaungi pada hari tanpa naungan di yaumil qiyamah, di tengah padang yang luas tidak ada naungan. Masya Allah, kalau udah dapat zikir nangis itu nikmatnya kayak apa Pak? Itu nggak bisa diceritain itu. Ya. Kalau zikir banyak-banyak doang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi nggak ada getar di hati. Ya. Nah, itu belum dapat. Bagus. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai ya, orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Tapi zikirnya harus meresap di kolbunya sampai dia menangis, meneteskan air matanya. Ini baru nikmat. Kenapa? Min khasyatillah, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Masya Allah. Baca Quran nangis, Masya Allah, nikmat. Sholat nangis. Kalau kita lihat ada imam-imam yang di haram itu baca Quran nangis, betapa lembut hatinya. Itu nikmat. Kalau kita kan banyak nangis karena dunia. Ya. Mau lebaran belum dapat THR, sedih. Mau lebaran belum dapat tiket pulang kampung, sedih. Mau lebaran anak-anak belum beli baju baru, sedih. Bini belum disangu, sedih. Ya itu boleh-boleh aja. Tapi yang lebih pantas kita tangisi adalah dosa-dosa kita, kelalaian kita pada Allah. Pantas kita tangisi adalah rasa takut kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang menangis karena takut kepada Allah, maka tidak akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi raqaiq al-akhbar yu'ti bi 'abdi yaumal qiyamah fatarjah sayyatihi fayu'maru bihi ilan nar fatakallam sya'ruhu man sya'rah ainahu wa taqulu ya Rabb ya Rasulullah ya Rabbi Rasuluka Muhammad SAW qal man bukiya man khasyatillah haramullah tilkal ain alan nar wa inni bukitu min khasyatik fayaghfirullahu lahu wa yastakhlishu minan nar bi barakatin sya'rati wahidatan kanat tabki min khasyatillah fid dunya wa yunadi Jibril alaihissalam biha fulan ibni fulan bi sya'rihi wahidah. Jadi diceritakan dalam Raqaiq sebuah akhbar ya, pada hari kiamat ada seorang hamba ya, hamba ini diperintahkan untuk dilemparkan ke neraka karena banyaknya dosanya, banyak maksiat. Fatakalam sya'ruh, maka sya'ruh aini, satu bulu mata dia berbicara. Wa taqulu ya Rabb, kepada Allah, wahai Allah, bukankah Rasul Muhammad pernah bersabda, barang siapa yang menangis karena takut kepada Allah, maka diharamkan baginya atas matanya masuk ke dalam nerakanya Allah. Jadi alis mata itu bersaksi. Di surat Yasin dikatakan yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari mulut dikunci, mulut tidak bisa berbicara, bersaksi tangan, bersaksi kaki. Ini tidak hanya tangan dan kaki saja, matanya bersaksi, telinganya bersaksi, kulitnya bersaksi, bahkan telunjuknya bersaksi ya, di kitab Azkar Imam Nawawi disebutkan ya, jari-jari yang dipakai untuk berzikir, menyebut asma Allah, subhanallah,
subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, akan bersaksi di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pergunakan tangan jari kita untuk bertasbih memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergunakan seluruh anggota tubuh kita untuk memuji Allah. Tadi alis mata yang satu bersaksi bahwa orang ini pernah menangis satu kali karena takutnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman kepada Jibril, wahai Jibril, ambil orang itu, kemudian masukkan dia ke dalam surga. Masyaallah. Wa fi bidayatil hidayah idza kana yaumul qiyamah jaa bi jahannam. Di dalam kitab Bidayah Al-Hidayah, masih karangan Imam Ghazali, bahwa pada hari kiamat datang itu jahannam, datang neraka jahannam, fatazafara, dengan nyala, zafrotan, ya, dengan berkobar, kemudian suara yang menggemuruh, begitu bergemuruh. Fatajasu kullu ummatin ala raqibah, maka berlututlah semua umat itu dengan lututnya, min hawaliha, dengan keadaannya, karena takutnya melihat jahanam tadi. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman di surah Al-Jathiyah, wa tara kulla ummatin jasiyah, dan kau melihat seluruh umat berlutut di dengkulnya, ini karena takutnya. Ai ala raqiba kulli umat tad'u ila kitabaha, kemudian dipanggil mereka dan diberikan catatan-catatan amalnya. Fida'atun nar, maka ketika datang itu neraka, api neraka, sami'u laha taghiza, maka terdengar suara yang begitu bergemuruh. Wa zafirun riyuh tasma zafirataha min masyiratin khamsi mi'ati amin. Insyaallah, yang mana suara gemuruh neraka jahanam itu terdengar dari perjalanan sejauh perjalanan khamsa mi'ati amin, 500 tahun perjalanan. Berapa jauh itu? Saking begitu kerasnya, dahsyatnya suara jahanam itu, 500 tahun perjalanan kita berjalan kedengaran itu suara. Wa kullu wahid hatta al-anbiya, sehingga para nabi yaqulu, ya, kemudian orang-orang mendatangi mencari pertolongan, datang kepada para nabi. Yaqulu anbiya nafsi nafsi, para nabi berkata nafsi nafsi, diriku sendiri, diriku sendiri. Nabi Adam berkata nafsi nafsi, Nabi Nuh berkata nafsi nafsi. Tidak ada yang bisa menyelamatkan orang lain pada ketika itu. Datang kepada Nabi Musa juga seperti itu, nafsi nafsi. Illa saffal anbiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi yang terpilih, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in. Kecuali Nabi Muhammad, fa innahu yaqulu ummati, kecuali Nabi Muhammad yang mengatakan umatku, ummati, ummati. Beliau mengatakan umatku, umatku, berbeda dengan para nabi yang lain yang mengatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku. Sementara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata umatku, umatku. Wa takhruju minal jahim nara mislul jabal, dan keluar dari jahanam itu api seperti besarnya sebuah gunung. Takhruju minal jahim nara mislul jabal, keluar api sebesar gunung. Fatajtahad ummati Muhammad, maka berusaha keras umat Muhammad sallam fi daf'iha, untuk menghindar dari api tadi. Wa taqulu ya nar, wahai api, bihaqqil musallin, wahai api,
dengan hak orang-orang yang salat, bihaqqil musaddiqin, dengan hak orang-orang yang ahli sedekah, wa bihaqqil khashi'in, dengan hak orang-orang yang khusyuk, wa bihaqqil shaimin, dan hak orang-orang yang rajin puasa. Antarji', kembalilah engkau, disebut semuanya orang ahli salat, ahli puasa disebut. Namun fala tarji', api tadi tidak pergi terus mengejar. Wa yunadi Jibril alaihissalam, dan Jibril berseru, innan nara qad qasadat ummati Muhammad, sesungguhnya api tadi bertujuan untuk membakar umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa ya'ti biqadahin min ma'in fayanawalu Rasulullah sallam. Kemudian Jibril datang kepada Nabi Muhammad dengan menyerahkan satu mangkuk air dan berkata kepada Muhammad, wa yaqulu ya Rasulullah, khudh hadza farshah, ambillah ini air ini, farshahu, percikkan, alaiha fayarshahu, percikkan air tadi ke neraka, ke api tadi. Maka kemudian Nabi memercikkan api tadi, alaiha, maka fatatafa fil hal, maka api tadi menjadi padam. Fayaqulu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu bertanya kepada Jibril, ma hadzal ma' ya Jibril, air apa ini wahai Jibril? Fayaqulu Jibril sallam, hadza ma'dumu'u idaratu ummatik alladzi baku min khasyatillahi ta'ala. Ini adalah air mata umatmu yang berdosa, yang dia menangis karena takut kepada Allah atas dosa-dosanya. Fal'an amartu an a'taikahu litarshihi alan nar. Kemudian Jibril mengatakan sekali lagi, percikkan kembali api tadi, air mata tadi kepada api tadi. Fatatafa an-nar biiznillahi ta'ala, maka padamlah api neraka tadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma arzuqni, ya Allah anugerahkanlah kepadaku ainain tabkiyani, anugerahkanlah kepadaku dua mata yang menangis, min khasyatik, kan takut kepada Engkau wahai Allah, qabla an yakuna dam'a ayuniha, sebelum air mata itu tiada. Nah, ini Rasul aja minta doa, Pak. Berdoa pada Allah agar Allah berikan kepada beliau mata beliau menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma rzuqni ainain tabkiyani min khasyatik qabla an yakuna dama. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku dua mata yang menangis karena takut kepadamu sebelum air mata itu tiada. Dalam sebuah syair dikatakan, a'yuni hala tabkiyani ala dzambi, wahai mataku, menangislah atas dosaku ini. Tanasiru amri min yadai wala adri, karena umurku telah bertebaran habis di hadapanku, wala adri, dan aku tidak tahu kapan umurku ini akan berakhir. Hukian Muhammad ibnul Munzir rahimahullah ta'ala annahu idza kana baki yamsahu wajahahu wa lihiyatihi bidumu'i wa yaqulu ballighni anan nar la ta'kula mawdi'an massathu dumu' fayambaghi lil mu'min an yakhafu min azabillah wa yanha nafsihi anis syahwat wa nafasanihi kama qala ta'ala fa'amman tawa wa asarul hayatad dunya. Telah sampai sebuah hikayat dari Muhammad bin Munzir, semoga Allah merahmatinya. Sesungguhnya dia apabila idza kana bakia, apabila dia menangis, yamsah,
dia usapkan wajahnya, walihatihi, dan jenggotnya, bidumu'ihi. Jadi air matanya itu diusapin ke semua mukanya sampai kena jenggotnya. Karena dia berkata, wa yaqulu balighni, telah sampai sebuah hadis kepadaku, sebuah riwayat kepadaku, bahwa an-nar, neraka itu la ta'kul, tidak akan memakan, maudi'an, tempat-tempat yang masathu dumu', yang diusapkan air mata kepadanya. Fayam bagi lil mu'min, maka haruslah hendaknya seorang mukmin itu an yakhafa min azabillah, agar dia takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan takutnya ini wayanha nafsah anis syahwat, mencegah nafsunya dari syahwat, wa nafa sania, dan melampiaskan syahwatnya, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, fa amma man tagha, adapun orang yang tagha, wa atharul hayatad dunya, kalau qiraat al-Kisai, fa amma man tagha wa atharil hayatad dunya fa inal jahim, adapun orang yang melampaui batas, wa atharul hayatad dunya, dan banyak terpengaruh sama dunia, padahal sesungguhnya dunia itu, Nabi pernah ingatkan, kun fid dunya ka'annaka ghoriban au 'abiris sabil, hiduplah kamu di dunia ini seakan-akan kamu seorang asing, pengembara yang sedang menyeberang jalan. Kalau kita nyebrang jalan, rame mobil, kemudian di tengah jalan lagi nyebrang, kita lihat sesuatu yang indah, ada mobil indah, kita terpesona diam, kira-kira kita bagaimana? Kita bisa binasa, ya, ditabrak sama kendaraan yang lain, ya. Karena kita meleng karena melihat keindahan yang ada di tengah jalan, mobil yang bagus. Begitu pula dunia ini. Kalau kita meleng, terpesona sama keindahan-keindahan dunia ini, maka kita binasa. Nabi sudah ingatin kita, jangan sampai kita binasa karena tipu daya dunia. Mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini hanya tipu daya, hanya keindahan yang menipu. Kalau kita mau menginginkan kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang benar-benar, maka kita harapkan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man tagha wa asarul hayatad dunya, orang yang melampaui batas dan banyak terpengaruh sama dunia, sesungguhnya jahim, neraka jahanam, al-ma'wa, tempat dia kembali. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun fa'amma man khafa, orang yang takut kepada Allah, wa nahan nafsa, dan dia tahan hawa nafsunya, dia tahan jiwanya, nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, sesungguhnya surga tempat dia kembali. Surat An-Nazi'at. Wa man arada an yanju min azabillah, barang siapa yang ingin selamat dari azab Allah, wa yanalu thawabuha, dan mendapat pahala dari Allah, wa rahmat, falyasbir, maka bersabarlah dia, ala syada'idud dunya, atas kerasnya dunia ini. Keras Pak, dunia ini. Makanya saking kerasnya ada yang membunuh, ya, perang untuk mendapatkan kekayaan, ada yang menipu, ya, ada yang melakukan kecurangan karena nggak tahan lapar, ya, mencuri, nggak tahan miskin, korupsi. Nah, itu. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang takwa Allah mudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah berikan dia kesabaran. Fal yasbir, sabar sebentar cuman 60 tahun, 70 tahun. Sabarlah dengan dunia ini. Akhirat lebih lama. Susahnya dunia 70 tahun, 80 tahun. Susahnya akhirat entah berapa tahun. Bisa ribuan tahun. Ya, apalagi kalau sudah di neraka, naudzubillah min dzalik, khalidina fiha, kekal di sana. Makanya diingatkan, barang siapa yang ingin sukses dari azab Allah, maka fal yasbir ala syadaidu dunya, sabarlah atas kerasnya dunia ini, godaan dunia ini. Wa ta'atillah, dan taatlah kepada Allah. Wa yajtanibul ma'asi, dan jauhilah maksiat. Semuanya bisa kita lakukan atas taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta dengan doa kita, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ati nafsi taqwa. Ya Allah, berikanlah ketakwaan di hati hamba. Di sujud terakhir kita baca ya, semuanya. Dan Allah mudahkan kita berangkat ke masjid, melangkahkan kaki. Allah kuatkan kita berpuasa, Allah kuatkan kita zikir, Allah kuatkan kita bangun malam, Allah kuatkan kita untuk membaca Al-Quran sampai khatam. Nah, ini semuanya atas taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah memilih di antara hamba-hambanya itu yang hendak dengan rahmatnya. Siapa yang Allah masukkan ke dalam surga, siapa yang Allah masukkan ke dalam Raudatul Jannah, Riyadul Jannah. Apa itu Riyadul Jannah? Ya. Nabi, Riyadul Jannah, idza marartum Riyadul Jannah farta'u. Qala sahabat bertanya, ma Riyadul Jannah ya Rasulullah? Halaqaz zikri. Apabila engkau lewat, kata Nabi, di taman-taman surga, maka mampirlah, singgahlah. Ya, senangkan dirimu di situ. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Apa kata Nabi? Halaqah zikir, tempat-tempat berzikir. Di sana disebut asma Allah, termasuk majlis taklim adalah majlis zikir. Nah, itu undangan Allah. Ini gambaran surga. Terakhir di dalam fi Zahrur Riyad ruwiya an Nabi sallam ana qala idza dakhala ahlul jannah. Nabi bersabda bahwasanya dikatakan idza dakhala ahlul jannah, apabila para ahlu surga itu telah masuk ke dalam surga, tatalaqahum, ya, menyambut mereka al malaikah bi kulli khair, disambut sama malaikat. Tamu kehormatan, para ahlu surga tamu kehormatan. Kalau di dunia yang disambut siapa, Pak? Yang disambut pejabat, orang-orang kaya, orang miskin diusir. Nah, tapi di surga enggak peduli mau orang miskin ke orang fakir disambut, yang penting dia semasa hidupnya orang taat. Disambut oleh para malaikat bi kulli khairin, dengan segala kebaikannya, wa ni'mah, dan nikmat-nikmat. Fatawaddu'a lahum al-minbar, dibangun buat mereka itu mimbar-mimbar. Wa tafrasha, dan dibentangkan permadani. Wa yu'ti lahum bil alwani, ya, didatangkan kepada mereka al-at'imah, ya, makanan, bermacam-macam makanan, wal fawakih, buah-buahan, ya, disambut karpet merah, mimbar, kemudian dengan makanan-makanan, ya, fihim ma'adzin nikmah, summa takunu fihim ma'adzin nikmah. Kemudian para ahlu surga itu bingung dengan apa yang ada di hadapan mereka. Masya Allah. Kenapa? Hadzal nikmah hayrah, dia heran bingung. Fayaqulullah ta'ala ya ibadi ma hadzal hayran.
Kemudian Allah berfirman kepada mereka, wahai hambaku, kenapa engkau bingung? Walaysat hadza darul khairah, ini bukan tempat bingung, kata Allah. Fayaquluna inna lana mawa'idu qad jaa, mereka berkata sesungguhnya ya, bagi kami janji qad jaa, telah datang janji untuk ditepati waktu penepatan janji. Fayaqulullah ta'ala, Allah berfirman kepada mereka, fayaqulullah ta'ala lil malaikah, Allah berfirman kepada malaikat, irfa'ul hijab, buka, singkapkan hijab anil wujuh, atas wajah mereka. Dan nanti di hari kiamat kenikmatan terbesar orang-orang ahlu surga adalah memandang Allah seperti memandangnya bulan purnama. Ya, di surah Al-Qiyamah dikatakan ya, wujuhu yawma idin nadhirah, mereka memandang ila rabbiha nazirah, ya, mereka senang memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan kepada Jibril, angkat itu hijab. Kemudian Jibril berkata, ya Rabbana kaifa yarunaka wa qad kanu asa. Ya Allah, kenapa diangkat hijab ini padahal mereka dulunya bermaksiat? Fayaqulullah ta'ala irfa'u hijab, Allah perintahkan lagi, wahai Jibril, angkat itu hijabnya. Faidam kanu zakirina, sesungguhnya mereka dulu berzikir kepadaku, sajidina, sujud kepadaku, bakina fid dunya, semasa mereka hidup di dunia, toma'an fil liqa, dan mereka ingin bertemu denganku, liqa'i, fatarfa'al hijab, maka diangkatlah penutup itu. Fayanzuruna, ya, mereka melihatnya, fayakharuna, dan tunduk, sajjadallah, mereka sujud kepada Allah wa jalla. Fayaqulu ta'ala irfa'u ru'usakum, kemudian Allah berfirman lagi, angkatlah kepala kalian. Fa inna hadhihi laysat bidaril amal, ya, angkatlah kepala kalian, ini bukan tempat untuk beramal lagi. Udah tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi sujud, ya. Bal darul karamah, ini adalah negeri kemuliaan. Fayatajalli lahum, maka Allah tajalli kepada mereka, bila kaifa, tanpa bagaimana kita tahu caranya. Wa yaqulu lahum, dan berfirman kepada mereka, insata salamun alaikum ibadi, dengan gembira, salamun alaikum ibadi, ya. Faqad raditu ankum fahal raditum anni, ya. Salam atas kamu, atas kalian, wahai hambaku, sungguh aku telah ridho kepada kalian. Fal raditum anni, apakah kalian juga ridho kepadaku? Fayaqulu wa malana ya Rabbana, kemudian mereka berkata, apa yang tidak lagi bagi kami wahai Allah, yang tidak kami ridho, la nardo, apalagi yang kami tidak ridho ya Allah. Di surah Al-Fajr dikatakan, Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang suci, jiwa-jiwa yang bersih, irji'i, kembalilah kamu kepada Allah, ila rabbik, dengan keriduan Allah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, dengan engkau diridhoi dan engkau pun ridho kepada Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Jadi Allah bertanya,
ada lagi yang Engkau tidak ridho padaku wahai hamba-Mu. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah. Wahai Allah, apalagi kami tidak ada yang tidak kami ridho ya Allah. Wa qad a'taitana ma la 'ainin ra'at. Engkau telah memberikan kepada kami apa yang belum pernah mata kami lihat semasa di dunia. Keindahan akhirat tidak pernah, keindahan surga tidak pernah dilihat semasa di dunia. Kita mungkin pernah jalan ke sebuah tempat yang begitu indah pemandangannya, gunung-gunung, taman-taman, tapi di surga jauh lebih indah dari itu semua. Wala udhunus sami'at, tidak pernah mendengarkan apa yang dulu kami di dunia. Apa yang di sorga, keindahannya tidak pernah kita dengarkan selama di dunia. Wala khatira ala qalbi, dan tidak terbersit sedikit pun di dalam hati kami ini bisyarri, suatu keburukan. Wa huwa qauluhu ta'ala, dan itu adalah firman Allah, radhiyallahu anhum wa radu an. Masyaallah. Salamun qawlan min rabbir rahim. Udkhuluha bisalam. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin munib. Udkhuluha bisalam. Udkhuluha bisalam. Dzalika yaumul khulud. Maka dikatakan wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id, dan didekatkanlah surga itu kepada hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Ini adalah janji yang dulu pernah Allah sampaikan melalui nabinya, melalui kalamnya, melalui firmannya. Allah telah sampaikan kepada kita di dalam Al-Quran, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannat. Berilah kabar gembira pada orang-orang yang beriman, beramal soleh dengan surga. Sudah dikabarkan kepada kita, dan Allah nanti akan tepati janjinya nanti. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang Allah tetapkan nanti masuk ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kita kembalikan lagi kepada moderator selanjutnya.